Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih kepada teman-teman calon kader pendata PK 2021. Kita ketahui bersama bahwa untuk upload data ini PK 2021 ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan formulir dan yang kedua dengan menggunakan smartphone. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan tutorial tentang cara input data dengan menggunakan smartphone. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita memilih dulu browsernya. Kita bisa menggunakan browser Chrome dan juga bisa menggunakan Mozilla. Kita mencoba dengan menggunakan browser Mozilla. Nah, setelah kita masuk pada browser ini, kemudian kita ketik portal PK21 dengan cara ketik PK PK21 titik BKKBN titik go.id. Nah, kalau sudah baru kita search. Nah, inilah kita sudah masuk pada portal PK21 Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa menginput data, terlebih dahulu kita harus masuk pada username, kemudian kita isikan password, kemudian login. Untuk username ataupun password ini bisa kita dapatkan dari manajer data tingkat kecamatan. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan username-nya, misal username-nya adalah admin, misalkan kita tulis admin. Nah, kalau sudah admin ini, kemudian kita menulis password. Jadi setelah password baru kita bisa login. Setelah kita login dengan menggunakan user serta password yang sudah diberikan oleh kader data kecamatan masing-masing, maka akan muncul di dalam layar HP kita adalah seperti ini. Yang pertama adalah progres kerja, yang kedua adalah wilayah kerja, yang ketiga adalah tambah data, yang keempat adalah rekap RT, kemudian daftar keluarga, serta definisi operasional. Untuk progres kerja, Bapak Ibu kader pendata tidak usah menghiraukan itu karena ini sudah di log oleh kader data atau manajer data tingkat kecamatan, termasuk di dalamnya adalah wilayah kerja. Wilayah kerja nanti pasti akan disesuaikan dengan wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Langkah berikutnya adalah klik tambah data. Ketika ngeklik tambah data, yang muncul adalah satu pengenalan wilayah. Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Nah, untuk kabupaten, kecamatan, dan desa serta provinsi ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi lapangan wilayah Bapak Ibu kader pendata. Langkah selanjutnya adalah klik pilih RW atau dusun. Apabila kader pendata memiliki wilayah kerja 2 RW, maka di situ akan ada pilihan RW 1 atau RW 2 atau RW yang lainnya. Taruhlah di sini kita akan memilih untuk wilayah kerja kita yang RW 1, maka kita klik RW 1. Setelah itu kita memilih untuk wilayah kerja RT. Jadi kita klik pilih RT, kita memilih RT 001. Setelah itu kita klik nomor rumah Bapak Ibu sekalian. Kita tuliskan nomor urut rumah sesuai dengan yang tertera di dalam listing pendataan kita. Misalkan kita mendata nomor rumah yang ke-60 misalkan. Kita tulis 60, kemudian kita scroll ke atas, nomor urut keluarga. Misalkan nomor urut keluarganya sudah sampai nomor 65, maka kita ketik nomor 65. Kemudian
tulis nomor HP atau nomor telepon dari responden kita. Misalkan untuk nomornya adalah 081 334 218 188. Sudah selesai, kemudian kita klik jumlah anggota keluarga. Sebelum kita menulis jumlah anggota keluarga ini, kader pendata memastikan terlebih dahulu berapa anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Misalkan ada 3, maka kita tulis 3. Kemudian kita klik untuk alamat. Kita akan menuliskan alamat orang yang kita data ini atau responden yang kita data ini. Kalau ada jalan, maka kita tulis jalan. Tetapi kalau tidak ada jalan, maka kita tulis dukuh. Misalnya adalah dukuh Gundang. Ini adalah salah satu contoh saja. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ketika kita klik selanjutnya, ternyata ada baris atau kolom yang berwarna merah. Artinya, data yang kita masukkan ini salah. Di situ tertulis nomor rumah tangga harus 3 digit, nomor urut keluarga harus 3 digit. Sehingga penulisan kita di sini perlu kita benahi. Kita bikin 3 digit, artinya kita kasih angka 0 di depan sendiri. Nomor urut keluarga juga kita kasih angka 0 di angka paling depan. Kalau sudah, kemudian baru kita coba kita klik selanjutnya. Nah, ternyata setelah kita tambah angka 0 di depan nomor urut rumah tangga dan keluarga, ini bisa masuk. Kita menuju kepada form data kependudukan. Kita isikan untuk anggota keluarga yang pertama. Di sini adalah anggota sebagai kepala keluarga. Misalkan di sini kepala keluarga yang kita data, responden kita adalah Bapak Samsudin. Kemudian Bapak Samsudin kita tuliskan nomor NIK-nya, NIK-nya, yang mana ini kita ambilkan dari kartu keluarga atau kartu tanda penduduk dari KTP. Misalkan 350407 140380100002 misalnya. Kalau sudah, kita klik pilih jenis kelamin laki-laki, kita klik lagi. Kemudian kita mengisikan tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengisikan tanggal lahir, maka yang muncul pertama adalah tahun. Maka kita scroll ke bawah untuk mencari tahun kelahiran dari responden. Tadi adalah tahun 80, kita klik tahun 80. Kemudian kita memilih bulan, bulannya bulan 3, bulan Maret, kita klik yang Maret. Kemudian kita memilih tanggal, tanggalnya adalah tanggal 14, kita klik tanggal 14. Artinya sudah selesai pengisian tanggal lahir. Kita memilih status perkawinan. Status perkawinan kita klik nomor 2 dengan statusnya adalah kawin. Kemudian usia kawin pertama. Di sini kita bertanya kepada responden, pertama kali responden ini menikah pada usia berapa? Misalkan usia 25, kita tulis 25. Sudah selesai, kita klik yang kolom berikutnya tentang kepemilikan akte lahir. Apakah Pak Samsudin ini punya? Punya. Kita klik angka 1. Kemudian untuk status ini kepala keluarga, ini sudah terisi otomatis. Kode ibu kandung ini tidak dipertanyakan. Kemudian kita klik agama. Kita memilih agama sesuai dengan jawaban responden, misalkan Islam, kita klik Islam. Status pekerjaan, kita klik, muncul berbagai macam status pekerjaan. Kita isikan sesuai dengan jawaban responden, misalkan di sini adalah PNS, pegawai negeri sipil. Kita klik pendidikan. Nah, pendidikannya sejauh mana? Ini kita tanya responden, ternyata sudah tamat perguruan tinggi. Oke, kita
pilih yang itu, kemudian kita scroll ke atas lagi, kesertaan JKN. Apakah responden kita memiliki kartu BPJS, jam kesehatan yang lainnya punya? Berarti kita klik angka 1, kemudian keberadaan anggota keluarga. Beradaannya di mana? Kita coba kita klik. Ada 4 pilihan, di rumah, di luar rumah, atau di luar negeri. Kebetulan responden kita di rumah, berarti yang kita klik adalah angka 1. Selanjutnya, kalau sudah sampai ini, kita klik lagi untuk langkah berikutnya, yaitu selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, ini kita scroll ke bawah. Ternyata di sini adalah masih form data kependudukan untuk kita isikan anggota keluarga yang kedua. Untuk anggota keluarga yang kedua, ini kita isikan istri. Misalkan istrinya namanya Nino. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada kesamaan tentang nama atau yang lainnya. Ini karena ini adalah latihan, jadi tidak ada unsur kesengajaan. Mohon maaf apabila ada yang merasa tersinggung. Kita isikan untuk nomor NIK Mbak Nino atau Ibu Nino ini, misalkan 350407 52 04 85 0006. Intinya untuk penulisan NIK ini harus sesuai dengan yang tertera di dalam KTP atau KK. Tanggal lahir, lagi-lagi yang muncul adalah untuk form tahun. Beliau lahir pada tahun 1985, artinya kita mencari yang 85. Kita klik tahun 85, kemudian kita pilih bulannya adalah bulan April. Tanggalnya ini adalah tanggal 12, kita mencari tanggal 12, kemudian kita klik. Untuk status perkawinan tidak ditanyakan, kemudian usia kawin pertama. Usia kawin pertama ini kita tanyakan kepada responden. Beliau ini nikah pertama kali ini pada usia berapa? Kita tanyakan, misalnya jawabnya 21. Ya oke, kita tulis angka 21. Apakah memiliki akte lahir? Punya. Berarti jawabannya iya. Kemudian untuk status sebagai istri, ibu kandungnya ini juga kalau kita klik pun nggak bisa, ibu kandung nggak bisa karena sudah otomatis terkunci. Kita menginjak kepada pilihan agama. Agamanya apa? Islam. Klik berarti angka 1. Status pekerjaan. Kita klik lagi status pekerjaan. Pekerjaannya apa? Kebetulan Ibu Nino ini juga sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu kita klik angka 6. Pendidikan, kita coba klik pendidikannya apa. Ternyata beliau Ibu Nino ini adalah tamatan perguruan tinggi. Jadi kita klik angka 10. Untuk kepesertaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional atau Asuransi Kesehatan, kita lihat Ibu Nino ini memiliki apa? Apakah swasta atau tidak memiliki, atau BPJS BPI. Ternyata beliaunya adalah punya jam kesmas atau yang lainnya, ya kita tinggal klik angka 1. Keberadaan anggota keluarga. Ibu Nini selama ini di rumah atau di luar rumah atau di luar negeri? Di rumah. Berarti kita klik angka 1. Sudah selesai, kita coba untuk kita klik selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita scroll ke bawah, isian yang paling atas. Ternyata masih form data kependudukan untuk anggota keluarga nomor 3. Untuk data nomor 3 sesuai dengan yang tertera di dalam kartu keluarga, namanya adalah Yuli. Nah, NIK-nya berapa? Ini Dek Yuli ini ternyata 35 04 07, kemudian 61 12 13 0005. Sudah selesai, kita pilih jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Tanggal lahirnya kita isikan sesuai dengan yang tertera. Jadi untuk ini tanggalnya, tahunnya ini adalah tahun 2013. Kita
klik angka 2013, kemudian memilih bulannya adalah bulan 12 berarti Desember, kemudian tanggal lahirnya adalah 21, kita klik 21. Status perkawinan, nah, jelas dalam usia yang masih sekitar 7 tahun belum kawin. Kemudian usia nikah pertama ini tidak kita tanyakan sebab sudah otomatis. Jadi ini kemudahannya menggunakan Android atau smartphone. Apakah memiliki akta lahir? Punya, kita klik angka 1. Hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak. Agama sesuai dengan yang tertera di KK, Islam. Pekerjaannya belum sekolah, belum bekerja. Artinya berarti kita klik angka 1. Pendidikannya ini sudah sekolah atau belum? Misalkan belum, ya kita tulis tidak atau belum sekolah. Bagaimana dengan kepesertaan JKN? Ternyata juga memiliki, berarti angka 1. Keberadaannya di mana? Apakah dia di rumah atau di luar rumah, di luar negeri, di dalam rumah? Kalau sudah, maka kita akan melangkah untuk tahapan berikutnya dengan cara klik selanjutnya. Untuk form selanjutnya ini sudah berganti form, yaitu form keluarga berencana. Kita akan mempertanyakan kepada responden satu persatu hasil dari jawaban responden yang akan kita masukkan di dalam smartphone kita masing-masing. Misalkan yang pertama, sudah berapa kali ibu melahirkan? Ini kita tulis di sini, langsung kita tuliskan angka. Saya sudah 3 kali melahirkan, kita tulis 3. Kemudian dari 3 itu jumlah anak yang lahir hidup, yang laki-laki berapa? 2. Yang perempuan berapa? 1. Kita tuliskan seperti itu. Kita scroll ke atas. Berapa jumlah anak yang masih hidup? Laki-lakinya berapa? Misalkan sudah tidak ada semuanya, meninggal dunia. Oke, kita tulis 0. Perempuannya masih ada 1. Oke, kita tulis 1. Kita klik selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, berapa jumlah anak yang ideal, yang diinginkan? Saya menginginkan anak 2. Oke, ya kita tulis 2. Sudah, klik lagi selanjutnya. Apakah Ibu saat ini sedang hamil? Tidak. Oke, kita klik 2. Apakah Ibu menginginkan anak lagi? Ya, tapi nanti saja. Oke, berarti kita klik angka 2. Setelah itu kita klik selanjutnya. Apakah Ibu atau suami Ibu ini menggunakan alat, obat, cara KB kontrasepsi? Iya. Oke, kalau dia masih ber-KB, berarti kita jawab iya. Pertanyaan berikutnya adalah mulai kapan menggunakan alat atau obat kontrasepsi yang dipakai saat ini? Jadi mulai kapan dia menggunakan itu? Misalkan mulai bulan 4. Tahunnya tahun berapa? Nah, kita klik tahunnya 2020 misalkan. Nah, kita klik 2020. Sudah selesai, klik selanjutnya. Jenis alat atau obat atau cara KB atau kontrasepsi yang dipakai saat ini atau paling terakhir dipakai, ini apa? Ternyata jawaban dari responden adalah menggunakan suntik. Maka kita klik yang suntik ini. Sudah selesai, kemudian kita klik selanjutnya. Sumber mendapatkan pelayanan alat atau obat atau cara ber-KB yang terakhir ini didapat dari siapa? Atau di mana mendapatkan pelayanannya? Ternyata Ibu Ninu ini mendapatkan pelayanan KB-nya ada di puskesmas atau klinik. Kita klik yang angka 3. Selanjutnya, form keluarga berencana. Pada saat pertama kali datang ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan alat atau obat atau cara kontrasepsi terakhir,
apakah ibu atau suami ini mendapat informasi tentang satu, jenis alat atau obat atau cara KB ini dijelaskan atau tidak? Oh iya, saya dijelaskan. Jadi jawabannya adalah iya. Apakah ketika pemasangan itu dijelaskan tentang efek samping alat atau obat tersebut? Ya, saya dijelaskan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalkan jawabannya seperti itu, maka di sini akan kita klik angka 1. Kemudian, apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping dari alat atau obat atau cara KB dengan kontrasepsi yang dipakai? Misalkan tidak, saya tidak jelaskan. Oke, berarti yang kita klik adalah angka 2. Nah, kalau sudah selesai, klik lagi. Memang untuk pendataan keluarga dengan berbasis Android atau smartphone ini lebih mudah, jadi kita hanya tinggal klik gitu saja. Nah, untuk form berikutnya, ini kita masuk pada form pembangunan keluarga. Pertanyaan pertama, selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga atau usia 10 tahun ke atas ya, menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. Iya atau tidak? Jawabannya adalah iya, maka kita klik iya. Klik lagi selanjutnya. Keluarga memiliki buku atau akte nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Iya, saya punya. Artinya kita harus mengklik angka 1. Klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir terdapat konflik di antara anggota keluarga. A. Tegur sapa atau selama 3 hari berturut-turut. Rekan-rekan kader yang berbahagia, untuk pertanyaan yang ketiga ini cukup riskan karena ini terkaitan dengan kondisi keluarga. Harus lebih berhati-hati ketika kita bertanya kepada responden. Jangan sampai menjadikan ketersinggungan sehingga akan menghambat proses pendataan keluarga pada kesempatan ini. Misalkan yang pertama, tanpa tegur sapa selama 3 hari berturut-turut. Entah dengan cara apa, nanti yang penting kita akan mendapatkan jawabannya. Misalkan jawabannya tidak, ya oke, kita jawab tidak. Pisah ranjang antara suami dan istri selama 7 hari berturut-turut. Oh tidak, misalkan jawabannya resmi begitu, berarti ya kita klik angka yang tidak. Yang ketiga, pergi dari rumah atau minggat selama 2 hari berturut-turut. Tidak. Oke, kalau tidak ya kita klik tidak. Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak. Kalau tidak ya kita klik tidak. Sudah selesai, kita mengklik untuk selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Iya atau tidak? Iya, ada. Oke, berarti ya kita klik adalah angka 1. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga makan makanan yang beragam. Makanan pokok, ada sayur, ada buah, ada lauk, paling sedikit 2 kali sehari. Ya, saya selalu makan 2 hari sekali dengan lauk pauk dan sebagainya. Nah, berarti jawabannya jelas, kita ngeklik angka 1. Klik berikut adalah untuk pertanyaan yang ke-6. Keluarga memiliki tabungan atau simpanan, baik itu uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun dan lain-lain, yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam waktu 3 bulan ke depan. Tanyakan pada responden atau kita bisa melihat situasi real. Kalau jawabannya iya atau memang kondisinya iya, maka kita klik yang iya. Selanjutnya, selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas. Kalau memang ada yang sakit,
sakit selama 4 hari berturut-turut, berarti kita klik iya. Kalau tidak ya berarti ya kita jawab tidak. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga yang mengakses informasi dari media online atau internet. Ya. Oke. Kita klik ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari. Kalau memang dalam keluarga ini selalu berinteraksi dalam setiap harinya, selalu kumpul, maka kita jawab iya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri. Bisa iya, bisa tidak. Kalau memang jawaban responden iya, maka kita klik iya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah. Ini batasannya adalah 6 bulan terakhir. Kalau 1 kali saja dalam keluarga ini berekreasi bersama di luar rumah, maka jawabannya adalah iya. Klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT. Maka jawabannya adalah iya atau tidak. Kalau tidak mengikuti gotong royong berarti kita jawab tidak, tapi kalau iya tetap kita klik yang iya. Selanjutnya, untuk keluarga mengikuti kegiatan usaha ekonomi produktif melalui A. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS. Apa keluarga ini ikut? Tidak. Oke, berarti yang kita klik adalah tidak. PNM, Mekar BUMN, iya atau tidak? Kalau tidak ya, tetap kita klik tidak. Program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial, tidak mendapatkan. Oke, kita klik tidak. Dari instansi pemerintah lain, swasta ataupun LSM, tidak pernah mendapat. Kita klik yang tidak. Selanjutnya, jenis atap rumah yang terluas kita bisa melihat tanpa bertanya pun, insya Allah. Jadi misalkan genteng, oke, ini ya, kita klik yang genteng. Kemudian jenis dinding yang terluas, apakah tembok, apakah kayu atau papan, kita melihat langsung bisa. Misalkan tembok ya kita klik yang tembok. Klik selanjutnya, jenis lantai rumah yang terluas, ada keramik, ada semen, dengan kondisi real, misalkan keramik, kita klik yang keramik. Selanjutnya, sumber penerangan utama, 1 listrik pribadi di bawah 900 watt, listrik pribadi di atas 900 watt, kemudian genset atau solar cell, listrik bersama, non listrik. Nah, ini sesuai dengan pengakuan responden, misalkan adalah listriknya pribadi di bawah 900 watt, maka kita klik yang angka 1. Kemudian untuk sumber air minum yang paling utama yang dipergunakan, ada air kemasan, air ledeng. Ini tinggal ngeklik saja apa, misalnya air ledeng atau pump, ya kita klik seperti itu. Dan kita scroll ke atas biar muncul selanjutnya. Kemudian memiliki fasilitas buang air besar. 1, ini adalah iya memiliki dengan safety tank. Iya tanpa safety tank. Kita pilih sesuai dengan jawaban responden, misalkan iya dan ada safety tanknya. Klik selanjutnya. Luas rumah atau bangunan keseluruhan. Kita tanya kepada responden kita berapa ukuran luas bangunannya. Misalkan ada 60, ya kita tulis 60. Klik selanjutnya. Orang yang tinggal dan menetap di rumah atau bangunan ini berapa orang? Misalkan 3 orang, ya 3 orang. Oke. Bahan bakar utama untuk memasak. Apa bahan bakar utamanya? Oh, pakai gas. Oke, berarti yang nomor 1. Selanjutnya, kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal ini miliknya siapa? Ternyata miliknya Pak Samsudin sendiri. Berarti kita klik yang angka 1. Kita scroll ke atas untuk melihat ini yang selanjutnya.
keluarga pernah memperoleh atau mendengar atau melihat pesan informasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dari media? Ya. Oke, kita klik 1. Selanjutnya, jika iya, dari mana info tersebut diperoleh? Di sini kita boleh ngeklik beberapa, misalkan dari 1, dari Facebook, kemudian dari seminar, dari leaflet, misalkan ini misalkan kita klik 2. Sudah, kita klik. Apakah keluarga ini pernah memperoleh atau mendengar atau melihat pesan atau informasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dari petugas? Ya atau tidak? Ternyata responden pernah mendengar dari petugas, berarti kita jawab, kita klik yang nomor 1. Selanjutnya, dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Dari mana saja sumbernya? 1, misalnya dari pejabat pemerintah. Kalau iya, kita klik. Yang kedua, dari petugas keluarga berencana, dari PLKB. Oh iya, pernah. Oke. Nah, untuk yang ini memperjelas kepada responden bisa kita sebutkan satu persatu. Misalkan dari Bidan juga dapat, kemudian dari kader IMP juga dapat. Kita klik semuanya. Para kader pendata yang terhormat, kalau ini sudah selesai, maka pertanyaan untuk satu responden, satu keluarga responden sudah selesai. Akhirnya kita tinggal ngeklik yang selesai. Selesai ini kita klik. Nah, setelah kita klik ternyata muncul seperti ini. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ternyata di sini adalah preview data. Datanya adalah seperti ini. Untuk nomor rumah 60, nomor urut keluarga 65, jumlah keluarganya 3, untuk alamatnya adalah Dukung Gondang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat data kependudukan secara rinci, di sini ada ini data anggota keluarga. Ini bisa kita klik di sini. Nah, siapa saja sih? Oh, yang pertama adalah Bapak Samsudin, yang kedua adalah Ibu Nino, dan yang ketiga adalah Yuli. Nah, ini sudah selesai. Kita scroll ke bawah terus, ke atas terus. Kalau data ini ternyata sudah selesai, langkah berikutnya teman-teman kader pendata yang menggunakan smartphone, langsung kita klik simpan data. Ini data berhasil disimpan. Ini artinya kita sudah menyelesaikan satu isian data untuk rumah tangga nomor 65. Langkah berikutnya apa? Isikan data yang baru. Kita bisa dari sini misalkan, nah ini kita bisa kembali ke home, kita klik home. Akhirnya di sini kita tambah data baru dan sebagainya. Di sini juga ada rekap RT, daftar keluarga dan sebagainya. Ini akan kita jelaskan pada sesi-sesi berikutnya. Cuman satu yang perlu teman-teman sadari, bahwa untuk memperlancar tugas kita selaku kader pendata, baik itu menggunakan formulir ataupun menggunakan smartphone, ini pahami dulu tentang definisi-definisi dari masing-masing pertanyaan, sehingga ketika kita melakukan wawancara dengan responden ini tidak terlalu berdele-dele. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, tutorial tentang cara mengisikan pendataan keluarga dengan menggunakan Android ini bermanfaat bagi teman-teman kader pendata utamanya. Dan apabila ini memang dirasa penting bagi teman-teman, jangan lupa subscribe selalu pada channel ini. Terima kasih.